Setelah kita mempelajari pentingnya target pasar pada materi sebelumnya, sekarang kita masuk ke materi 3 yang akan membedah bagaimana data menjadi fondasi utama dalam menentukan strategi. Penting untuk kita sadari bahwa data adalah kompas dalam dunia penjualan digital. Tanpa data yang akurat, strategi kita hanya akan berjalan berdasarkan asumsi semata yang berisiko tinggi. Ada 3 langkah sistematis yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah kumpulkan data dari berbagai kanal yang kita miliki. Langkah kedua, lakukan analisis dan temukan wawasan atau insight mendalam mengenai perilaku konsumen kita. Dan langkah ketiga, barulah kita terapkan strategi yang relevan berdasarkan temuan tersebut. Ingatlah, keputusan yang berbasis data akan selalu jauh lebih efektif daripada sekadar mengikuti insting. Setelah memahami alur kerja data, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana kita mendapatkan data tersebut? Ada 3 sumber utama yang bisa kita optimalkan secara gratis maupun berbayar. Sumber pertama adalah platform analytics seperti Shopee Analytics, TikTok Shop Report, hingga Instagram Insights. Alat-alat ini sangat luar biasa karena memberikan data perilaku konsumen secara real time. Sumber kedua adalah Google Trends yang berfungsi untuk memantau tren pencarian kata kunci secara global maupun lokal, sehingga kita bisa mengidentifikasi produk apa yang sedang diminati pasar saat ini. Dan sumber ketiga yang tidak kalah penting adalah data penjualan internal. Melalui tabel data penjualan harian atau mingguan, kita bisa menganalisis pola pembelian serta menentukan kapan waktu puncak pesanan atau peak order terjadi. Dengan mengintegrasikan 3 sumber data ini, kita akan memiliki gambaran yang utuh untuk mengambil keputusan bisnis yang akurat. Agar lebih jelas, mari kita bandingkan penerapan data pada 2 merek besar. Pertama, kita lihat Kopituku. Dengan menganalisis data GoFood, mereka menemukan bahwa waktu puncak pesanan terjadi pada pukul 07.00 hingga 09.00 pagi. Keputusan strategisnya, mereka menambah jumlah barista dan stok di jam sibuk tersebut. Kedua, kita kembali melihat Erigo. Seperti yang telah kita bahas, mereka merespons kenaikan tren kata kunci hingga 200% dengan melipat gandakan produksi. Mereka juga memanfaatkan data lokasi untuk memberikan promo gratis ongkir bagi 65% pembeli di luar Jawa, serta menjadwalkan live shopping pada pukul 20.00 malam berdasarkan puncak transaksi di Shopee. Data inilah yang mengubah operasional menjadi efisiensi maksimal. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita rangkum seluruh pembelajaran kita ke dalam 3 pilar utama yang akan menjadi panduan strategis Anda. Pilar pertama adalah analisis target pasar. Di sini, Anda harus memahami secara mendalam siapa konsumen Anda, mulai dari segmentasi usia, gaya hidup, hingga bagaimana perilaku digital mereka sehari-hari. Pilar kedua adalah pemilihan platform yang tepat. Ingatlah untuk membagi peran setiap kanal. Gunakan Instagram untuk membangun branding dan citra visual, TikTok untuk menciptakan interaksi atau engagement, serta Shopee atau Tokopedia sebagai pusat transaksi yang terpercaya. Terakhir, pilar ketiga adalah penggunaan data. Jangan hanya menjalankan strategi, tetapi pantau terus melalui analytics dan tren pasar untuk melakukan evaluasi berkala. Dengan menyatukan analisis pasar, pemilihan platform yang pas, dan kedisiplinan mengolah data, Anda tidak hanya sekadar berjualan, tetapi sedang membangun ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan. Sebagai langkah terakhir yang tidak kalah penting, kita harus memahami kelebihan dan kekurangan setiap platform untuk mengoptimalkan anggaran. Pertama, Instagram unggul dalam branding visual dengan 99 juta pengguna aktif di Indonesia, meski jangkauan organik kini semakin menurun. Kedua, Shopee menguasai 35% pangsa pasar e-commerce kita dan sangat kuat untuk fitur flash sale. Namun Anda harus siap menghadapi persaingan harga yang sangat ketat.
Ketiga, kita punya TikTok yang menjadi primadona bagi generasi Z lewat interaksi live shopping, meskipun tantangannya ada pada regulasi yang sering berubah. Dan keempat, Tokopedia tetap menjadi pilihan karena tingkat kepercayaan konsumen yang sangat tinggi, walaupun biaya iklannya cenderung lebih mahal. Dengan memahami peta kekuatan ini, Anda bisa menempatkan produk di tempat yang paling menguntungkan sesuai dengan karakter bisnis Anda.